أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang selalu menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia yang tiada tara. Setiap menit, bahkan setiap detik dalam kehidupan kita bergelimang dengan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pandai memandang nikmat Allah, Allah akan menambahkan nikmat dalam kehidupan dia. Tidak ada nikmat Allah yang kecil. Kalau seorang hamba pandai memandang, bersyukur kepada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya. Kalau seandainya nikmat Allah tidak bisa kita hitung jemaah, maka kewajiban kita bersyukur sebanyak-banyaknya. Karena tanpa nikmat dan kasih sayang Allah, kita ini bukanlah siapa-siapa. Tanpa nikmat dan kasih sayang Allah, kita ini tidak mampu melakukan apa-apa. Kita hanya manusia yang lemah, manusia yang jahil, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa khuliqal insan dha'ifa, dan telah kami ciptakan manusia itu dalam kondisi yang paling dha'ifa, kondisi yang paling lemah. Itu manusia. Sadar nggak kalau kita ini lemah? Kalau orang tidak sadar dirinya lemah, maka dia kurang bermuhasabah diri. Ada sebagian penelitian menyebutkan, kita aja sama semut kalah. Sama semut kita kalah. Semut itu disebutkan dia mampu mengangkat 11 kali beban yang sama seperti diri dia. Semut itu mampu mengangkat beban 11 kali lebih berat atau sama dari bobot tubuh dia sendiri. Kita mampu nggak, Pak? Jangankan mengangkat 11 beban seperti berat badan kita, apalagi badan saya lebih berat lagi, apalagi 11 kalinya. Kalau berbicara masalah kekuatan, manusia kalah sama kucing. Kalah. Coba pacu lari, mana menang, kucing atau kita, Pak? Kucing menang. Cuman ketika manusia sombong, merasa dirinya punya, merasa dirinya kuat, merasa dirinya cerdas, itulah yang membuat tauhidnya rusak ketika dia hidup di permukaan bumi. Apa yang membuat Qarun lupa dengan nikmat Allah?
Apa yang membuat Fir'aun tidak mau kembali kepada Allah? Merasa dirinya punya, merasa dirinya besar. Maka selalulah kita memandang diri kita ini lemah dan tidak mampu melakukan sekecil apapun sesuatu kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita sadar, Pak, setiap 5 waktu sholat kita mengakui kelemahan diri kita. Ada yang sadar, ada yang tidak. Setiap antum mendengarkan suara muazzin hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billah. Ketika muazzin mengatakan mari tunaikan salat, mari menuju kemenangan, kita mengatakan tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah. Walaupun jarak masjid ke rumah kita cuma 12 meter, nggak mampu kita. Betapa banyak orang yang rumahnya depan masjid, 5 waktu sholat dia nggak datang ke masjid. Allah tidak memberikan dia kekuatan melangkah ke rumah Allah. Maka sudah tepat apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Ketika dipanggil untuk sholat, kita mengatakan tidak ada kekuatan kecuali datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, insyaallah pada malam ini kita akan kembali melanjutkan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai dari muqaddimah. Insyaallah pada pertemuan ini kita masuk pada bab yang pertama, Tauhid, hakikat dan keutamaannya. Jemaah sekalian, kalau disebutkan kata tauhid, mungkin sebagian orang beranggapan tauhid lagi. Kadang-kadang orang yang sudah ngaji sunnah saja merasa bosan dengan bahasan tauhid. Padahal tauhid ini adalah rukun Islam yang keberapa? Pertama. Berapa rukun Islam, Pak? Ada 5. Mengucapkan syahadat, kemudian menunaikan salat, ketiga bayar zakat, keempat puasa Ramadan, kelima haji kalau mampu. Yang pertama Allah ajarkan kepada kita 2 kalimat syahadat. Kalau yang pertama ini benar, yang pertama ini sahih pemahaman kita, nomor 2 dan kelima, nomor 2, 3, 4, 5 semuanya sahih. Kalau yang pertama rusak semuanya. Ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, tapi dia tidak punya tauhid, rusak, Pak. Tidak berguna sholat dia, tidak berguna puasa dia, tidak berguna sedekah dia, kalau dia terjatuh kepada kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wahai Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, maka batal semua amalmu. Ini ayat turun kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya antum kalau membaca judul kajian yang dilakukan oleh ustaz-ustaz sunnah, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, kalau bahasannya tauhid, ini bahasan paling penting dalam agama saya. Ini bahasan paling inti dalam agama saya. Inti diutusnya para nabi dan para rasul, tauhid. Inti dari salat kita adalah tauhid. Semua ibadah adalah tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalil yang pertama dalam bab yang pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan hidup kita, Pak. Kita hidup di dunia ini memurnikan ibadah kepada Allah.
Dan kalau sudah namanya ibadah, harus ada dua pondasinya. Kalau salah satunya tidak ada, itu bukan ibadah, itu kebiasaan. Pondasi yang pertama dalam ibadah adalah al-ikhlas. Harus ikhlas karena Allah. Makanya orang-orang yang ikhlas, orang yang paling susah ditipu oleh iblis, itu orang yang ikhlas. Iblis mengatakan ketika dia bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan seluruh manusia, Iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan seluruh manusia dari muka bumi ini kecuali orang-orang yang ikhlas. Ikhlas dalam mentauhidkan Allah, ikhlas dalam sholat, ikhlas dalam berpuasa, ikhlas dalam semua rangkaian ibadah. Ikhlas dalam. Kalau orang menganggap ikhlas ini penting, dia akan berusaha untuk tidak cinta kepada popularitas. Fudail bin Iyad mengatakan, tidak akan pernah seorang hamba menikmati ibadahnya kepada Allah sampai dia belajar untuk ikhlas. Belajar latihan. Saya tidak mengatakan kita harus ikhlas terus. Ikhlas ini susah. Bahkan orang yang merasa dirinya sudah ikhlas, ikhlas itu butuh ikhlas lagi. Jadi kalau ada orang bilang, insya Allah saya ikhlas Ustaz. Nah, ini orang butuh ikhlas nih, Pak. Semakin kita tahu tentang hakikat keikhlasan, semakin kita merasa diri saya belum ikhlas. Semakin seorang tahu tentang hakikat kemunafikan, beratnya kemunafikan itu, semakin dia merasa jangan-jangan saya munafik. Dan orang kalau sudah ikhlas dalam beragama, semua diperjuangkan. Antum pernah mendengar salah seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah? Pernah dengar, Pak? Sahabat yang masyhur. Namanya harum sampai sekarang karena dia mempertahankan tauhidnya kepada Allah. Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Disiksa setiap hari. Maka kita ini ketika mengatakan kami berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jangan berhenti di bibir saja. Tunjukkan dalam keimanan, tunjukkan dalam perjuangan, tunjukkan dalam sedekah kita. Karena mempertahankan la ilaha illallah di masa kita sekarang itu tidak berat, tidak butuh berdarah-darah. Zaman kita sekarang ini, kalau kita mempertahankan tauhid la ilaha illallah, tidak seperti zaman para sahabat dulu, disiksa, dibunuh. Apa kata Umayyah bin Khalaf kepada Bilal? Wahai Bilal, tinggalkan agama Muhammad, siksamu akan hilang. Aku akan berhenti menyiksamu. Kalau kamu tidak tinggalkan agama Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, aku akan menyiksamu dengan siksaan yang belum pernah dikenal bangsa Arab. Itu kata Umayyah. Siksaan yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab. Jawaban Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu wa ardah, wahai Umayyah, demi Allah, aku akan bertahan, aku akan bersabar dengan kesabaran yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab. Lihat jawaban keimanan. Kalau kamu menyiksaku dengan siksaan yang belum pernah dikenal bangsa Arab, aku akan bertahan, aku akan bersabar, aku akan berkorban nyawa. Yang penting aku di atas agama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang ikhlas dalam beragama. Makanya ayat yang pertama ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, ingatkan kita dengan ibadah. Kita ini hidup untuk ibadah, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk ke bioskop. Ada ustaz ngajak jamaah ke bioskop.
Subhanallah. Ke bioskop. Apa yang mau dilihat di bioskop itu? Kemudian ada orang hidupnya membicarakan orang lain, tidak manfaat. Maka orang yang tauhidnya benar, hidupnya pasti untuk ibadah. Maka yang pertama dia perbaiki keikhlasannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, banyak orang di masa sekarang ini terkadang mengucapkan kalimat yang sebenarnya kedustaan isinya. Contoh, ada orang bilang gini, Pak, enak ya kalau hidup di masa Nabi, andaikan kita hidup bersama Rasulullah, andaikan kita rindu berjumpa dengan Rasulullah, andaikan kita bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, alangkah indahnya hidup kita. Sering gak orang ngomong gitu, Pak? Sering kita dengar. Coba kita pikir, kalau kita hidup dengan iman seperti kita sekarang, sholatnya sering terlambat, disuruh sedekah berat, bangun malam jarang, dengan iman seperti kita sekarang, kita hidup di masa Nabi, kita Abu Bakar atau Abu Jahal, Pak? Hah? Nah itu langsung Abu Jahal jawabannya. Harusnya kita bersyukur, kita hidup di masa di mana Allah sesuaikan iman kita dengan kondisi zaman kita. Maka jangan yang aneh-aneh kita memuji orang-orang. Enak kalau hidup zaman Nabi. Disuruh bangun malam aja susah. Disuruh ke masjid banyak alasan. Nah ini maksud saya, orang yang jujur dalam beragama, tujuan hidupnya untuk ibadah. Kemudian pondasi yang kedua dalam ibadah, ittiba, mengikuti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun ibadah yang membuat seorang hamba masuk ke dalam surga. Wa qad buyyina lakum, sungguh telah dijelaskan kepada kalian. Udah terang jalan itu. Dan tidak ada satupun keburukan yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Allah kecuali sudah jelas Nabi menyampaikannya kepada kalian. Sempurna, Pak. Makanya orang yang merusak ajaran Rasul adalah orang yang menambah-nambah sesuatu yang sudah sempurna. Ketika di padang Arafah, ketika di akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Disempurnakan nikmat, diridhai Islam sebagai agama kalian di sisi Allah. Waktu turun ayat ini Bapak Ibu, seluruh para sahabat mayoritasnya senang, bahagia. Islam sudah sempurna, kita bahagia, kita menang, kita jaya. Namun Umar bin Khattab menangis. Umar menangis, Pak. Kata para sahabat, "Wahai Umar bin Khattab, manusia berbahagia dengan kesempurnaan Islam. Kenapa engkau menangis, wahai Umar?" Apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Dua yang beliau katakan. Yang pertama, sempurnanya Islam menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, membuat Umar menangis. Yang kedua, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Fama ba'dal kamal illa al-nuqsan." Tidak ada sesuatu itu kalau sudah sempurna, sesuatu kalau sudah sempurna, lama kelamaan akan berkurang kesempurnaannya. Apa maksudnya, Pak? Islam gak perlu ditambah, yang ada malah berkurang. Ketika Islam ditambah-tambah, ibadah ditambah-tambah, yang tidak pernah ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru itu mengurangi kesempurnaan Islam. Tapi kan orang selalu jagoannya satu, yang penting niatnya baik. Nah itu jagoan itu, Pak. Itu jargon utama, saudara. Biarlah Nabi tidak mencontohkan,
biarlah para sahabat tidak melakukan. Yang penting kami ikhlas, yang penting kami tulus. Niat baik ini yang paling banyak merusak agama seseorang. Niat baik yang tidak ditopang di atas ilmu. Maka beribadahlah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu di ayat yang pertama. Juga disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sesungguhnya telah diutus kepada kalian setiap rasul agar mereka mendakwahkan tauhid dan meninggalkan tagut. Apa itu tagut? Ma yu'bad min dunillah. Apapun yang disembah selain Allah itu tagut. Apapun. Ada orang menyembah berhala, tagut. Ada orang menyembah iblis, tagut. Ada lagi orang sekarang menganggap boneka ada ruh. Subhanallah, Pak. Ada orang beranggapan boneka itu ada ruh. Ada orang beranggapan pohon mendatangkan manfaat. Maka di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika didapatkan ada pohon yang di situ dulu para sahabat sering duduk-duduk di bawah pohon itu, karena mereka dibaiat oleh Nabi di bawah pohon itu. Sama Umar bin Khattab disuruh tebas, jangan sampai pohon ini menjadi wasilah kesyirikan. Dan kita lihat di masa kita sekarang, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para dai yang mendakwakan tauhid jumlahnya sedikit, Pak, dibandingkan mereka mendakwakan yang lain. Makanya kalau ada seorang dai yang dakwahnya tidak pernah ada tauhidnya, sesat, Pak. Sesat. Ada ustaz dakwahnya mengatakan tauhid tidak penting, yang penting akhlak. Ini ustaz sesat. Karena ada anggapan dalam sebagian orang, tauhid itu udah, kalau kita sudah mengucapkan syahadat sudah, nggak perlu syarat, nggak bisa batal selama kita sholat, selama kita puasa dan seterusnya. Makanya di masa kita sekarang ini ada dua. Ada yang terang-terangan mengatakan tauhid tidak penting, yang penting hubungan kepada sesama manusia. Ada golongan yang malu-malu malu-malu, keluar kalimat begini, udah, tugas saya fokus di masalah akhlak, tugas antum di tauhid. Nah ini udah, ini pembagian yang batin. Antum fokus di masalah sholat aja. Ustadz kalau bahasnya sholat terus, Pak, nggak ada penentangan dari umat, Pak. Ustadz bahasannya surga terus, umat setuju. Tapi kalau bahasanya tauhid mana syirik, mana hak mana batil, manusia mulai khawatir. Sebagian orang ketakutan, sebagian orang tidak setuju dengan dakwah tauhid ini. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan bacakan pada pertemuan ini ada 10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan, kita akan jelaskan sebahagiannya, atau kalau Allah mudahkan kita jelaskan keseluruhannya. Wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah yang disebutkan di dalam surat Al-An'am 151 sampai 153. Ini dalil ketiga yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepadanya. Ini wasiat pertama. Salat hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, semuanya hanya kepada Allah. Sesuatu yang samar-samar, misalnya begini, ada orang kafir bilang ke antum,
Semoga usaha antum sukses. Antum bilang amin, boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh nggak mengaminkan doanya orang kafir? Hah? Yang bilang boleh angkat tangan. Sebutkan dalilnya. Boleh nggak mengaminkan doanya orang kafir untuk kita? Itu bahasan tauhid. Kata para ulama, dirincikan. Hukum asalnya orang kafir, doanya tidak Allah terima, hukum asal. Tapi pendapat ini dibantah oleh para ulama, jumhur, mayoritas para ulama. Dalilnya apa? Iblis ketika dia meminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat, Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan. Mu'adz bin Jabal ketika berdakwah ke negeri Yaman, Nabi mengatakan wattaqi da'watal mazlum. Wahai Mu'adz, hati-hati kamu dengan doa orang yang pernah kamu zalimi. Nabi tidak mengatakan mukmin saja, tapi siapapun yang pernah kamu zalimi, kalau dia berdoa kepada Allah, dikabulkan Allah. Jadi kalau ada orang kafir mengatakan semoga usaha Anda sukses, semoga Anda bahagia, teman kita misalnya, maka kata para ulama boleh dijawab dengan amin dengan dua syarat. Yang pertama, kita mengaminkan, tapi kita mengatakan yang mengabulkan hanya Allah. Amin. Cukup dalam hati aja. Yang kedua syaratnya, kata para ulama kita, ketika kita mengatakan amin, jangan sampai ada kesan kita memuliakan dia. Jadi dia beranggapan, oh ternyata orang Islam juga menganggap kami ini mulia. Maka ditinjau dari dua hal tadi. Kalau salah satunya tidak bisa kita lakukan, lebih baik kita diam. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir itu ketika dia meminta kepada Allah, hukum asalnya tidak dikabulkan. Hukum asalnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, berarti wasiat Allah yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil walidaini ihsana. Yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau salah satunya sudah tua atau keduanya sudah tua, jangan ucapkan uff kepada mereka. Ucapkanlah kepada mereka kalimat-kalimat yang mulia. Ini wasiat yang kedua. Berarti Bapak Ibu sekalian, berbuat baik kepada orang tua bukan sekedar tidak menyakiti hati orang tua. Berbuat baik. Jadi kalau ada anak, dia tidak pernah menyakiti hati orang tuanya, dia belum berbuat baik sama orang tua. Yang namanya berbuat baik kepada orang tua, satu, memberikan keinginan dia selama di atas ketaatan kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kecintaan kita kepada orang tua itu pun dibatasi dengan tauhid. Jangan sampai ada seorang mengatakan, ini kan ibu saya. Ibu saya yang nyuruh saya untuk kerja di bank riba. Kalau saya tidak patuh, nanti Allah murka sama saya karena ibu saya murka. Ini kebablasan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata fil makhluk, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk ketika itu bermaksiat kepada pencipta makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia pertahankan tauhidnya, walaupun dia sedih dengan sikap ibunya. Ibunya 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, mogok makan. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai ibuku, kalau kamu memiliki banyak nyawa dan aku melihat nyawa itu keluar satu persatu, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu diuji keimanan kita, Pak. Makanya jangan sampai kecintaan kita kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada ibu kita, kepada keluarga-keluarga besar kita membuat rusak tauhid kita kepada Allah. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun wasiat ketiga, itu Allah sebutkan masih pada ayat yang sama, tadi Al-Isra ya. Wasiat ketiga Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini hubungan dengan tauhid, Pak. Ada orang dibunuhnya anaknya dengan alasan nanti siapa yang kasih makan dia kalau dia hidup. Tauhidnya rusak. Kalau di masa dulu ini masih banyak dilakukan orang. Tapi di masa sekarang lebih gawat lagi. Biarlah anak ini tetap hidup. Saya akan hidupkan anak ini, saya akan rawat anak ini walaupun dengan asuransi riba misalnya. Anak mau kuliah, nangis-nangis, orang tua nggak punya uang, orang tua pinjam ke bank demi anaknya. Ini orang tua yang rusak tauhidnya. Ketika orang tua berbuat dosa kepada Allah karena ingin mengabulkan keinginan anak, di situ orang tua ini sedang bermaksiat kepada Allah. Maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun qataraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha." Katakanlah, kalau seandainya orang tua kalian, ayah-ayah kalian, keluarga kalian, istri kalian, harta kalian membuat kalian tidak patuh kepada Allah, maka tinggalkan semua mereka. Itu tauhid. Nabi Ibrahim AS cinta kepada ayahnya. Tapi ketika ayahnya tidak beriman kepada Allah, ditinggalkan ayahnya. Ditinggalkan. Tetap didakwahkan, ketika tidak mau kembali kepada Allah, ditinggalkan. Makanya dulu orang-orang kafir, orang-orang musyrik di kota Makkah, mereka menjuluki Nabi Muhammad dengan Sabih. Artinya apa? Pemecah belah. Semenjak ada Muhammad mendakwakan tauhid, banyak suami istri yang cerai. Banyak anak yang hijrah ke kota Madinah bersama Nabi. Maka sangat wajar, Pak, kalau seandainya antum dan kita semuanya dituduh memecah belah. Itulah tuduhan yang pernah dituduhkan kepada Rasulullah SAW. Justru kalau kita mendakwakan tauhid, kayaknya nyaman-nyaman aja. Semua orang suka dengan kita. Itu pertanyakan diri kita, Pak. Jangan-jangan tauhid kita abu-abu. Agama ini, Bapak Ibu, dua saja. Setiap kita melangkah, kita ada di persimpangan jalan, kata para ulama. Setiap antum melihat, setiap antum mengambil, setiap antum berjalan, kita ini berada di persimpangan jalan, kanan atau kiri. Kanan menuju ke surga, kiri menuju api neraka. Dua itu aja. Tadi misalnya antum sebelum maghrib siap-siap ke masjid, berarti persimpangan jalan menuju ke surga. Setelah kajian mungkin pulang ke rumah, kemudian mungkin membaca buku atau bersama keluarga mengajarkan anak, jalan ke surga. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, setiap aku melangkah satu langkah, selalu aku tanyakan di hatiku, apakah langkah ini untuk Allah atau untuk dosa dan maksiat? Selalu dipikirkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan khawatir kalau antum punya banyak anak, yang punya 5, mungkin ada 10 kalau ada ya. Jangan khawatir, Allah sudah menjamin rezeki anak-anak kita. Kalaupun seandainya anak kita tidak bisa sekolah, bukan berarti
Allah tidak memberikan rezeki kepada anak kita. Bukan berarti tidak memberikan rezeki kepada anak kita. Dan ingat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, anak kita tidak akan bermanfaat untuk kita di hari akhirat kalau kita tidak mengajarkan agama kepada dia. Dia akan bermanfaat. Maka Allah mengatakan anak itu bisa menjadi perhiasan. Banyak orang, Pak, anaknya perhiasan aja. Di mana anak antum sekarang? Kalau antum mungkin udah ngaji ya. Di mana anak Anda sekarang? Oh, alhamdulillah Ustaz, anak-anak sekarang di luar negeri kerjanya. Oh, yang perempuan sekarang kerja di bank. Kerja di bank. Walaupun yang buka jilbab si Ustaz. Karena kerja buka jilbab. Banyak orang tua menganggap itu prestasi, Pak. Makanya kata para ulama, ada seorang anak yang hanya menjadi perhiasan orang tuanya, untuk dibanggakan, untuk diceritakan. Anak saya sekarang S3 di Perancis. Anak saya sekarang kaya raya. Cuman bahan cerita aja. Ada yang kedua, anak itu sebagai sumber fitnah. Ayahnya taat, ibunya taat, anaknya preman misalnya. Tapi seorang ayah, seorang ibu tidak akan bertanggung jawab di hari kiamat selama dia sudah mendidik anaknya. Nggak bertanggung jawab dia. Maka tidak boleh kita mengatakan ini anak Pak Haji ini kok kacau ya. Padahal bapaknya sering ke masjid. Nggak boleh. Karena kita nggak tahu perjuangan seorang ayah kepada anaknya. Sebagaimana Nabi Nuh udah mati-matian mendakwakan istri dan anak-anaknya, tapi nggak masuk Islam. Apakah Nabi Nuh gagal sebagai ayah? Tidak. Tetapi yang Allah minta tanggung jawab kita di hari kiamat sebagai orang tua, ketika kita tidak mendidik anak kita, bahkan membuat anak kita itu terjerumus kepada dosa dan maksiat. Beberapa kali Bapak Ibu, ada jemaah yang datang ke saya. Dulu dia belum ngaji sunnah. Sekarang sudah ngaji sunnah, sudah tahu musik itu haram, tidak boleh membuka aurat, tidak boleh joget-joget bagi perempuan, di depannya bukan mahram. Dia bilang, Ustaz, anak saya susah, disuruh sholat susah, disuruh menghafal Quran gak mau, disuruh datang pengajian gak mau. Karena anak saya fokus di masalah musik dan joget, nari, anak perempuan. Bapak Ibu sekalian, banyak orang tua tidak sadar kalau dia yang membentuk anaknya itu karena dia. Dan kata para ulama, semua orang yang lahir di dunia ini, mereka lahir di atas fitrah, di atas tauhid. Benci dengan musik, benci dengan syirik, benci dengan maksiat, itu fitrah orang kalau lahir. Tapi orang tua yang membuat anak itu punya talenta tertentu. Dari kecil diajarkan nari, dari kecil diajarkan musik, ya iya. Pas besar disuruh ngafal Quran nggak mau. Salah orang tua. Makanya orang tua jangan sampai dia salah dalam mendidik anaknya, dan jangan khawatir dengan masa depan anak. Jangan khawatir. Kemudian wasiat yang berikutnya, nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, dan janganlah kalian mendekati perbuatan keji. Ma dhahara minha, baik perbuatan keji yang terlihat atau yang tidak terlihat. Perbuatan keji. Jadi wasiat Allah kepada Nabi bukan jangan lakukan perbuatan keji, bukan. Jangan dekati. Disuruh jangan dekati. Makanya kata para ulama, hendaknya setiap orang itu mengukur dirinya, Pak. Kita ukur diri kita. Ustadz, saya ini kalau sendirian sering jatuh kepada dosa.
Jangan sendirian. Itu kata para ulama. Coba pikirkan diri kita, kapan kita berbuat dosa? Kalau ternyata kita banyak berbuat dosa dikala sendirian, maka sering-sering ke tempat yang ramai. Sering-sering ke tempat yang ramai, ke masjid, bergaul kepada orang-orang soleh. Karena kelemahan kita di situ. Dan syaitan, kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, syaitan itu akan membuka 99 pintu kebaikan untuk menjerumuskan manusia ke satu pintu maksiat. Dibuka sama syaitan 99 jalan. Tapi dengan tujuan apa? Agar terjatuh kepada satu dosa dan maksiat. Maka kalau kita sedang di atas ketaatan kepada Allah, jangan lupa untuk muhasabah. Apapun. Ada orang misalnya sering dia menuntut ilmu, sering belajar, sering hadir kajian. Jangan dia tertipu dengan kehadiran dia. Coba dia pikir, saya sering pengajian, saya dengarkan kajian 1 jam, 2 jam siang. Sudahkah saya mengamalkan ilmu saya? Makanya syaitan itu, Pak, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian dekati, jangan kalian ikuti khutuwat, langkah-langkah syaitan. Syaitan kalau ingin menipu seorang hamba, gak langsung sekalian. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Itu cara syaitan dalam menipu manusia. Bukankah ketika syaitan, iblis, menyuruh Nabi Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata iblis? Wa ana lakum wa nasihun ana. Wahai Adam, wahai Hawa, sesungguhnya Allah melarang kalian memakan buah ini karena Allah tidak mau kalian di surga kekal. Dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Kata para ulama, terkadang syaitan membuat manusia itu merasa di atas kebaikan. Ternyata ada tipuan-tipuan syaitan, laknatullah alaihi ajma'in. Jadi perbuatan dosa maksiat itu jangan didekati. Mendekat aja nggak boleh. Mendekat nggak boleh. Makanya perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir itu hanya pada penilaian masalah dosa di antaranya. Orang kafir, Pak, orang munafik terutama ya, ketika mereka melakukan dosa besar, itu seperti ada lalat yang hinggap di hidung, ditepis. Nggak apa-apalah dosa, tinggal taubat, tinggal kembali dan seterusnya. Adapun orang mukmin, kalau dia melakukan dosa kecil, itu seperti gunung yang menimpa wajah-wajah mereka. Takut walaupun dosa kecil. Makanya dosa dan maksiat jangan didekati. Mulai dari dosa besar sampai dosa kecil. Dan dosa yang paling besar yang harus kita waspadai, dosa syirik. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke kahin. Apa itu kahin, Mbak? Dukun. Cuman setan ini pintar. Kalau dukun kan kesannya jelek ya. Diganti dengan apa? Orang pintar. Orang pintar udah mulai jelek, diganti lagi dengan paranormal. Semua terus. Karena tugasnya syaitan menghiasi keburukan. Ada perempuan yang suka berzina, namanya apa? Pelacur masih agak halus. Wanita pezina, tukang zina, diganti dengan pelacur. Kemudian mulai buruk nama pelacur, ganti lagi dengan PSK. Sehingga seakan-akan PSK hilang rasa keji dosa itu.
PSK hilang apa lagi? Kupu-kupu malam. Masya Allah, kupu-kupu jemaah. Lihat coba, ada yang mengatakan pekerja malam. Lihat. Sehingga ketika terdengar oleh masyarakat, oh dia, walaupun orang tahu dia berbuat, tapi hilang kesan dosa itu buruk, hilang kesannya. Coba lagi khamar. Khamar itu terjemahannya apa Pak? Minuman keras lah ya. Sekarang jadi apa? Ditambah dengan bahasa Inggris, wine. Seakan-akan mewah. Yang minum hanya orang-orang hebat. Yang minum bos-bos, wine. Ganti lagi anggur merah, apalah namanya. Sampai ada kopi namanya Gayo wine. Itu kan tahu? Kopinya halal, cuma namanya itu gitu. Jadi maksud saya Bapak Ibu sekalian, begitulah cara syaitan untuk membuat kita jatuh kepada dosa. Nah, syaitan kalau tidak bisa membuat kita jatuh kepada dosa, dia tetap hasad sama kita. Dia ingin pahala kita tidak sempurna. Kata Ibnul Jauzi, contohnya siapa? Laki-laki yang hampir setiap hari sholat sunnahnya di masjid, kena talbis iblis. Kena. Sholat sunnah di mana besar pahalanya, Pak? Di rumah. Kenapa antum di masjid? Kalau kita bahas hukum ya boleh. Boleh. Tapi mana yang lebih afdal? Di rumah. Wanita sering ke masjid 5 waktu di masjid. Boleh enggak? Boleh. Kata Nabi, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan halangi wanita ke masjid selama dipenuhi syarat-syaratnya. Tapi kata Nabi, rumah mereka lebih baik daripada masjid yang mereka sholat di dalamnya. Itu tipu daya setan yang terakhir. Pahala kita yang harusnya sempurna jadi berkurang. Jadi berkurang. Udah azan Pak? Kita azan dulu. Setelah sholat ya. Setelah sholat kita lanjutkan dengan tanya jawab, insyaallah sedikit materi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis azan kita lanjut zikir, kemudian kita sholat ya. Apalagi Isya sudah mundur sekarang. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu dia wasiat Nabi kita, wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yaitu janganlah kalian mendekati yang namanya dosa dan maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang tidak hak untuk kalian lakukan. Janganlah kalian membunuh jiwa tanpa hak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ada orang yang mengatakan membunuh saudaranya seiman itu adalah jihad? Jawabannya karena tauhidnya rusak. Karena memahami dua kalimat syahadatnya salah. Usama radhiyallahu taala anhu, Usama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia berperang di medan jihad, ketika dia berhadapan dengan orang kafir, ketika dia mau tebas orang kafir ini, orang musyrik ini, tiba-tiba ini musyrik mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Sama Usama tetap ditebas. Karena Usama beranggapan dia mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat syahadat karena takut dengan pedang. Sampailah berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul senang atau marah? Marah semarah-marahnya.
Sampai kata sebagian para sahabat, belum pernah kami melihat Nabi marah sedahsyat itu kepada Usama. Marah dalam artian ingin menunjukkan kepada Usama yang benar seperti apa. Kata Nabi, kenapa kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat? Kata Usama, dia mengucapkannya ya Rasulullah karena takut dengan pedang saya. Apa jawaban Nabi? Apakah kamu telah membelah dadanya dan membaca isi hati? Artinya jemaah sekalian, kalau orang sudah mengucapkan kalimat tauhid, secara zahir kita lihat dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia muslim. Urusan dia dusta, urusan dia bohong, urusan dia menipu, urusan dia dengan Allah. Tugas kita, dia muslim. Orang-orang Khawarij bukan seperti itu akidah mereka, sehingga mereka membunuh siapapun yang sudah mengucapkan kalimat syahadat hanya karena tidak berhukum dengan sebagian hukum Islam. Dan ketika orang Khawarij muncul di tengah-tengah para sahabat, tidak ada satupun di antara pengikut Khawarij sahabat Rasul, tidak ada. Maka itu juga terjadi pembunuhan tanpa hak karena masalah tauhid, salah memahami tauhid. Dalam Islam ada orang-orang yang memang boleh kita bunuh dengan hak. Contoh orang yang hukum qisas, orang yang membunuh maka dia boleh dibunuh kembali. Tapi yang melakukan adalah sultan, pemerintah setempat. Kalau dia berhukum dengan hukum Islam, wanita yang berzina dirajam dia. Tetapi itu ada kasus-kasus tertentu. Tidak seperti akidah sebagian orang berjihad, ngebom sana sini, subhanallah. Dan yang anehnya, orang-orang yang ngebom sana sini yang mengatakan kita ini kafir, ini negara kafir, ini pemerintah kafir. Anehnya mereka masih hidup di Indonesia. Harusnya kalau mereka mengatakan ini negeri kafir, mereka hijrah dong, ya? Harusnya mereka hijrah. Kalau ini negeri kafir, maka itulah orang-orang Khawarij semangat beribadah, semangat berjuang, tapi tidak mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah wasiat Allah kepada kalian, semoga kalian memikirkannya. Kemudian wasiat berikutnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, dengan cara yang amanah sampai mereka tumbuh dewasa. Kenapa ada orang yang berani memakan harta anak yatim? Kembali ke awal, karena bermasalah tauhidnya. Kalau dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha menghukum, Allah Maha mengetahui, berhenti dia makan harta anak yatim. Satu contoh lah. Ada orang mencuri, mengambil harta anak yatim dengan anggapan anak yatim ini gak bisa membela diri karena masih kecil. Tauhid dia rusak. Kalau dia bertauhid, dia akan mengatakan Allah melihat saya, walaupun anak yatim ini tidak tahu dengan apa yang saya ambil. Masalah di tauhid semua. Kemudian Allah mengatakan juga, wa auful kaila wal mizan bil qist. Hendaklah kalian menimbang dengan cara yang adil. Bapak Ibu sekalian, satu kisah menarik, Pak. Kewajiban kita menimbang seadil-adilnya. Tapi ada kasus bagaimana kalau kita yang dizolimi. Kalau antum sampai pada titik ini, berarti iman antum Masya Allah. Ada sebuah kisah di kalangan para ulama salaf. Jadi ulama ini, Anda pernah cerita? Belum kayak. Ulama ini dia belanja ke pasar. Dia pergi ke pasar, dia beli gandum. Anggaplah dia beli beratnya 5 kilo. Ditimbang 5 kilo, bayar. Sampai di rumah, ditimbang lagi sama ulama ini.
Ternyata beratnya cuma 4 kilo. Dia mengatakan, alhamdulillah ada tabungan 1 kilo di akhirat. Kata dia, besok saya mau belanja di situ lagi. Belanja lagi 5 kilo, ditipu 1 kilo, tabungan di akhirat. Dan dia gak ngomong sama penjual ini. Sampai pada akhirnya ini penjual taubat sama Allah. Jadi salafi misalnya gitu kan. Jadi taubat ke sunnah. Nimbangnya benar, adil. Apa kata pembeli ini, ulama ini? Semenjak kamu bertaubat kepada Allah, berarti saya tidak dapat tabungan di akhirat lagi. Saya akan cari penjual yang seperti kamu dulu. Lihat ulama, ketika dizolimi, gak ada merasa haknya diambil, gak ada. Karena ulama semua memahami kalau ada orang mengambil hak kita, kita tidak bisa tuntut di dunia, kita akan minta di akhirat. Jadi tenang aja. Orang bertaubat itu tenang, Pak. Oh, ditipu orang, ya sudah. Bisa kita membela, kita usaha. Kalau tidak bisa, sudah. Saya akan minta besok di akhirat. Selesai. Ada pembagian warisan, kita nggak dapat. Abang kita ngambil, adik kita menguasai semuanya misalnya. Kita sudah berusaha. Daripada kita berantem, kita bermusuhan, simpan itu di akhirat. Makanya orang mukmin, orang bertauhid, hidupnya tenang, hidupnya nyaman. Karena dia mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah. Sesungguhnya semua kebaikan kalian akan Allah sempurnakan di hari akhirat. Baik, kemudian wasiat Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Tetaplah kalian berlaku adil walaupun itu kepada keluarga kalian. Tetap berlaku adil. Kalau keluarga kita salah, ya salah. Kalau keluarga kita benar, kita beda. Itu kata Allah. Maka kata Nabi SAW, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, la qata'tu yadaha, aku akan potong tangan Fatimah. Keadilan Nabi kita SAW. Jadi jangan karena anak si fulan, karena keturunan fulan berubah hukum. Karena anak Habib berubah hukum. Padahal sama aja. Bapak Ibu sekalian, kemuliaan nasab tidak akan berlaku di akhirat, enggak laku. Walaupun dia keturunan Nabi Muhammad, itu pun kalau dia tidak mendukung sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada kebaikan pada orang itu. Walau dia mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab tidak bisa mempercepat orang masuk surga, tidak bisa. Abu Talib contohnya, paman Nabi, yang Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, ya Muhammad. Abu Talib meninggal kafir, walaupun dia banyak jasanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah wasiat-wasiat Allah kepada kalian, semoga kalian sering mengingat-ingatnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, inilah materi kita pada kesempatan ini tentang wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dalam surah Al-An'am 153. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita sholat Isya, dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Baik. Bapak number 1 terus, Masya Allah. Silakan. Masih berkaitan dengan pakai berkaitan dengan materi yang sudah kita sama-sama simak, kita lakukan, karena kita tidak termasuk ada sini dalam ini menyambung dengan pertanyaan Abu kepada saya.
kiat-kiat apa ya supaya kita itu semangat bisa selamat dari perbuatan syirik baik yang kecil atau yang besar. Itu Dosa besar, dosa kecil Pak ya. Tentu banyak kiat ya, bagaimana seorang menjauhkan dirinya dari dosa dan maksiat. Tapi intinya adalah pelajari ilmu tentang Allah. Itulah cara yang paling besar, cara yang paling ampuh membuat kita terhindar dari dosa dan maksiat. Kenali sifat-sifat Allah, belajar tentang nama-nama Allah. Andaikan antum belajar atau kita belajar dalam tentang nama Allah Al-Basir saja. Andaikan kita belajar, kita dalami kalimat Al-Basir, apa artinya? Allah Maha Melihat. Itu sudah cukup sebenarnya untuk kita meninggalkan dosa dan maksiat. Allah lihat kita. Belajar lagi tentang masalah Allah As-Sami', Allah Maha Mendengar. Itu sudah cukup untuk kita untuk meninggalkan dosa ghibah, dosa dusta. Allah mendengar semua ucapan kita. Maka yang pertama, belajar tentang akidah. Karena pembahasan akidah, pembahasan tentang Allah. Dan kalau sudah tentang Allah, itu ilmu yang paling tinggi dari semua ilmu. Tentang Allah itu ilmu yang paling tinggi dari semua ilmu. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, cari tahu sebab kenapa kita jatuh kepada dosa. Cari tahu sebabnya. Ada orang kalau sudah sama HP maksiat terus, maka waspada dia bersama HP-nya. Ada orang kalau sudah sendirian dalam mobil maksiat terus, waspada dia dengan mobil dan kendaraannya. Ada orang kalau sudah keluar kota maksiat terus, maka dia kurangi keluar kota. Jadi kenali sebab kenapa kita jatuh kepada dosa. Makanya kalau orang tidak mau mengenali kenapa saya berbuat dosa, berarti dia orang yang sudah tidak peduli dengan maksiat. Kenali sebab kenapa kita berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, mungkin poin yang terakhir ya, dosa besar dan dosa kecil jangan pernah dianggap enteng. Makanya antum kalau tanya, Ustaz dosa kecil apa? Susah kita jawab. Karena 76 dosa besar itu semua adalah dosa yang kita tahu. Imam Az-Zahabi menulis 76 al-kabair, dosa-dosa besar. Semuanya di situ, Pak. Mencuri dosa besar, ghibah dosa besar. Dosa kecil apa contohnya? Kata para ulama, tidak kami jelaskan dosa kecil itu apa agar manusia tidak meremehkan dosa. Kenapa ada pembagian dosa besar, dosa kecil? Hanya untuk membedakan mana dosa yang ancamannya neraka jahanam, murka Allah, mana dosa kecil yang bisa terhapus dengan ibadah sunnah. Itu aja. Sebut semua dosa, rata-rata dosa besar. Durhaka sama orang tua dosa besar. Mengambil hak orang lain dosa besar. Membuang-buang waktu dosa besar. Maka dosa kecil itu tidak ada rinciannya sebenarnya. Agar manusia tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Bukan dosa kecil aman dan lain. Semua dosa besar. Fitnah dosa besar. Itu dia kenali sebab-sebab. Kemudian jangan pernah menganggap remeh dosa sekecil apapun. Karena sesungguhnya kata para ulama, gunung itu awalnya adalah batu-batu kerikil yang kecil-kecil. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Doa. Baik, sebenarnya kalau doa terhindar dari dosa sangat banyak ya. Maka yang perlu Anda ingatkan, kalau antum susah menghafalkan doa baru, maka hafalkan doa yang sudah pernah dihafal diulang. Contoh misalnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Orang kalau sudah rajin berzikir, ghibah hilang, gosip hilang, fitnah hilang, cerewetnya hilang. Rajin berzikir. Kenapa orang suka ghibah, ngomongin orang? Karena kurang zikir.
Di mobil sama istri, lampu merah. Kalau orang jarang zikir, kita bisa gibahin semua orang di depan kita. Itu orang naik motor kok kayak gitu ya, ini naik mobil gini ya, adanya bicara kita karena kurang zikir. Itu dia sama suami kok ada aja Pak, karena kurang zikir. Makanya kata saya, doa ini baca, ya Allah tolonglah aku berzikir kepadamu. Karena kalau kita sudah sering berzikir, ghibah otomatis hilang. Yang tadinya suka musik otomatis hilang dengan kita banyak berzikir. Dan orang kalau sudah banyak berzikir Pak, dia gak suka dengan omongan orang. Makanya antum jangan mudah ditipu oleh teman. Kalau ada teman kita datang nih, contoh saya, Ustaz, ada orang bicarain antum, jangan kepancing. Oh udah antum simpan aja, jangan sampai ke saya, selesai. Itu tips hidup bahagia Pak. Kalau ada orang menyampaikan tentang keburukan kita yang sebenarnya hanya fitnah, tidak perlu antum cari tahu. Biarkan dia ngomong di belakang. Makanya kalau ada teman yang suka menyampaikan kabar buruk orang lain kepada kita, yang pertama kita tegur teman itu, bukan orang lain. Kenapa dia menyampaikan aib saudaranya sendiri? Yang kedua, wa syukrika, bersyukur kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena orang kalau sudah banyak bersyukur kepada Allah, biasanya hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Rata-rata orang meninggalkan akhirat karena merasa kurang dengan dunia. Kalau dia merasa cukup sudah. Sampai kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau seandainya raja tahu bagaimana bahagianya hati kami dalam penjara, niscaya mereka akan membelah dada kami dan mengambil kebahagiaan dari kami. Jadi qanaah penting. Kemudian yang ketiga, wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang benar, salatnya benar, khusyuknya benar, baca Al-Qur'annya khusyuk, tadabburnya benar. Ini orang-orang yang mudah meninggalkan dosa dan maksiat. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah Allah dapat mengampuni orang tua yang sudah wafat namun rusak akidahnya? Buka kurung sering mengucapkan selamat Natal, rusak tauhidnya yang mengikuti ajaran keluarga kerabat orang pintar dengan doa anaknya. Semoga saya salah memandang atau menilai ustaz-ustaz atau orang pintar dengan bacaan pada air dan ritual-ritual yang dilakukan dahulunya. Khawatir ustaz itu rusak amal baiknya akibat dari tauhid dan akidahnya yang rusak. Semoga saya salah memandang. Antum benar, kenapa semoga saya salah memandang? Ustaz Pak, ada ustaz, ya, biarkan orang mengambil berkah dari dia, itu ustaz yang tidak benar. Jangankan masalah memberikan bacaan tertentu yang tidak ada contohnya, tahnik, atau tahu tahnik, mentahnikan bayi. Jadi ada bayi baru lahir, kita kasih korma, digigit oleh orang soleh. Sebenarnya tahnik saja itu khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat yang paling kuat. Ketika dulu para sahabat lahir bayi mereka kasih ke Nabi. Kemudian Nabi tahnikkan. Kenapa Nabi tahnik? Karena ludah Nabi berkah. Ludah Nabi berkah. Tapi setelah Nabi meninggal dunia, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tapi tidak pernah satupun ada kisah Abu Bakar mentahnikkan bayi-bayinya orang, tidak ada. Karena kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ludahnya Abu Bakar tidak berkah. Apalagi ludahnya Kiai 2022 lebih tidak berkah lagi. Kadang-kadang ada orang, Ustaz anak saya mau akikah, undang Ustaz jauh-jauh untuk mentahnikkan bayi. Jadi siapa yang mentahnikkan bayi, cukup ayah atau ibunya, selesai. Tidak perlu undang Ustaz mentahnikkan, tidak perlu. Karena itu kekhususan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang tua yang sudah meninggal dunia dan memang akidahnya rusak, ini dilihat.
Jadi kalau dia mengucapkan selamat Natal, itu dirincikan lagi. Ini kalimat kekufuran benar. Tapi kalau dia masih sholat, masih dia terlihat amal zahirnya muslim, masih boleh kita doakan. Walaupun dia pernah melakukan kalimat kekufuran. Karena untuk mengkafirkan seseorang itu berat. Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan golongan-golongan Mu'tazilah, Khawarij, orang-orang Sufi, Ibnu Taimiyah hanya mengatakan mereka ini sesat, mereka akhta', mereka salah. Karena untuk mengkafirkan itu berat, dan itu tugasnya para ulama. Dan juga tidak ada manfaatnya kalau kita mengkafirkan orang. Apa manfaatnya? Apa manfaat kita mengkafir si fulan kafir, si fulan kafir? Apa manfaatnya? Tidak ada. Makanya tugas mengkafir-kafirkan ini tugasnya para ulama. Dan ulama ahlu sunnah tidak bergampangan dalam mengkafirkan orang. Makanya sangat aneh kalau ada orang dikatakan keluar dari manhaj salaf karena pakai video, itu aneh kan? Pernah dengar nggak? Ada ustaz dia bukan salafi karena dia pakai video. Sejak kapan orang dikatakan keluar dari manhaj salaf kalau pakai video? Sejak kapan? Jadi hal-hal yang seperti ini tugasnya para ulama. Apalagi mengkafir-kafirkan. Jadi kalau orang tua antum terlihat zahirnya masih melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, semoga dia masih muslim, maka boleh kita doakan. Adapun ini yang ritual-ritual air zikir yang dijual dan seterusnya, ya. Air itu secara zat berkah di air Zam-Zam, itu secara zat. Walaupun namanya air az-zikra, namanya air az-zikra. Walaupun namanya air apa gitu, air barokah. Zam-Zam itu yang secara zat dia ada keberkahan. Kata Nabi, Zam-Zam lima syuribalah, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu untuk apa dia diminum? Ya Allah kuatkan hafalan, dia buatkan hafalan dengan izin Allah. Ya Allah sembuh dengan izin Allah. Adapun secara khusus menyuruh ustaz membacakan doa itu air putih kita, ini lebih baik ditinggalkan. Dan itu bukan di antara kebiasaannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum yang baca. Zikir pagi petang kita yang baca. Kenapa Nabi melarang kita minta ruqyah? Supaya tidak ada kalimat, oh kalau ustaz itu yang ruqyah ampuh. Mulai hilang tauhidnya rumah. Oh kalau ustaz itu yang ruqyah jinnya cepat keluar. Tapi kalau ustaz itu kurang ahli kayaknya. Ini enggak. Yang mengeluarkan jin dari tubuh orang hanya Allah. Maka siapapun yang meruqyah, kalau dia tahu tata caranya, semuanya ampuh. Makanya ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, wahai Syekh, boleh nggak kita simpan ayat Al-Quran, dijadikan semacam kertas, ditulis ayat Al-Quran dan doa, disimpan di ikat pinggang, dengan keyakinan bisa menyelamatkan? Itu ayat Al-Quran. Kata para ulama, tidak boleh. Karena ayat Al-Quran itu bermanfaat kalau dibaca. Antum punya di belakang mobil antum ayat kursi besar. Kalau Allah takdirkan tabrakan. Ada orang nanya sama saya, pernah saya ceritakan di sini kan. Dia cari pelang itu 99 Asmaul Husna kata dia. Karena kalau pelangnya 99 insya Allah tidak tabrakan. Ini semua adalah kesyirikan, mengadu nasib dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.